Selanjutnya, faktor penyebab mengapa kemampuan dasar matematika siswa masih rendah dalam materi perkalian dan pecahan. Itu tadi pernah saya sampaikan, jika guru ini guru di kelas kurang memberikan inovasi pembelajaran agar sesuai dengan karakter materi gitu. Jadi mengapa rendah kemampuan dasar matematika siswa dalam materi perkalian dan pecahan? Karena mungkin siswa itu menganggap itu susah, sulit bagi mereka gitu. Anak-anak kelas SD itu bukan abstrak ya, dia mau bagaimana pembelajaran itu konkret, media pembelajaran itu yang konkret, bukan yang abstrak. Jadi memang faktor penyebab salah satunya mungkin guru itu hanya memberikan bayangan, ini seperti ini seperti ini. Mereka tidak bisa seperti itu kalau di jenjang SD. Anak-anak itu perlu media ajar yang konkret, sumber belajar yang konkret seperti itu. Jadi sehingga membekas dalam pikiran mereka, dalam ingatan mereka, jika perkalian seperti ini gitu. Pecahan itu seperti ini, ada donat dibagi, ini pecahan, bagian dari pecahan, seperti itu. Jadi memang perlu strategi khusus atau model-model khusus atau inovasi khusus untuk menyampaikan materi-materi di jenjang SD, di siswa-siswa SD, di mana mereka masih konkret, masih cara berpikir yang konkret seperti itu. Selanjutnya, apa faktor penyebab proses penggayaan belum optimal dilakukan oleh guru terhadap siswa yang lebih cepat memahami dan menuntaskan kompetensi dasar pembelajaran? Apa ya faktor penyebabnya? Salah satunya mungkin guru itu tidak siap dengan materi penggayaannya. Jadi kebanyakan saya lihat di kelas itu, siswa yang sudah tuntas atau sudah cepat memahami materi, dia akan diberikan soal yang lebih banyak gitu. Pertama itu. Yang kedua, dia akan diberikan tugas mengajari teman yang masih tertinggal atau masih susah memahami. Seperti itu saya lihat. Jadi kemungkinan besar faktor penyebab pertama itu guru tidak menyiapkan bahan untuk pengayaan, tapi dia hanya menyiapkan bahan untuk remedial. Seperti itu salah satu faktor penyebab mengapa proses pengayaan itu belum optimal dilakukan di kelas. Faktor penyebab guru belum mengoptimalkan pembelajaran berbasis HOT sesuai dengan karakteristik materi dan kesesuaian bakat dan minat siswa. Faktor penyebabnya salah satunya kemungkinan besar guru tidak melakukan asesmen awal yang non kognitif. Jadi seharusnya guru harus tahu dulu bagaimana karakter belajar siswa, apa bakat dan minat siswa gitu, seperti itu. Sehingga nanti dari situlah saat guru tahu, punya data tentang itu, dia bisa mengoptimalkan pembelajaran yang berbasis HOT seperti itu. Jadi faktor penyebabnya mungkin salah satunya itu, guru belum melakukan asesmen awal di saat sebelum proses pembelajaran, sehingga guru tidak tahu apa bakat dan minat anak dan bagaimana karakteristik materi itu terhadap bakat dan minat anak, seperti itu. Seperti itu salah satu faktornya. Selanjutnya, faktor penyebab alat pembelajaran berbasis TIK belum dapat secara maksimal dilaksanakan oleh guru. Yang pertama mungkin kemampuan guru dalam digitalisasi. Banyak guru yang mungkin sudah uzur, sehingga kemampuan mereka terhadap teknologi memang rendah. Yang kedua, kemungkinan besar faktor kondisi sekolahnya. Yang pertama mungkin sinyal tidak ada, terus tidak ada sinyal mungkin, terus alatnya juga tidak ada, teknologinya mungkin tidak ada, terus guru tidak tahu apa yang harus diberikan sebagai materi pembelajaran yang berbasis TIK.
mungkin itu juga. Jadi kemampuan guru untuk memberikan pembelajaran yang berbasis TIK itu masih kurang. Salah satu faktor penyebabnya juga seperti itu. Selanjutnya, faktor penyebab inovasi pembelajaran belum dilaksanakan secara optimal. Sepertinya sudah saya jelaskan tadi, faktor penyebab inovasi pembelajaran yang belum dilaksanakan secara optimal ini yang itu tadi, karena guru memang tidak memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal baru terhadap bagaimana inovasi pembelajaran yang ada sekarang ini. Jadi mungkin seperti itu. Jadi memang perlu apa ya? Perlu kesadaran terhadap masing-masing pendidik untuk selalu belajar sebelum mereka mengajar di dalam kelas, seperti itu. Jadi jangan hanya cukup dengan apa yang dimiliki saat ini, karena kita tahu zaman itu berubah. Ya, ilmu pengetahuan juga perubahan ya. Ilmu pengetahuan itu semakin hari dia semakin bervariatif gitu, seperti itu. Jadi guru perlu belajar sebelum mengajar, seperti itu. Dengan begitu mereka bisa memberikan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan keadaan saat ini, sesuai dengan materi pelajaran, sesuai dengan bakat dan minat siswanya atau peserta didiknya di dalam kelas gitu, seperti itu. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.